Marhaban ya Ramadan. Anda dengarkan tazkirah menjelang berbuka puasa di TVN Malaysia bersama dengan para ustaz-ustaz pilihan setiap hari hanya di TVN Malaysia. Jangan lupa subscribe, like, share and comment. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa TVN Malaysia yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita telah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah suci Ramadan. Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa sekali bagi umat Islam di seluruh dunia. Baik di dunia manapun, semuanya bergembira datangnya bulan suci Ramadan. Kegembiraan ini tidak hanya bergembira semata, melainkan Allah Subhanahu wa taala melalui dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man fariha bidukhulil Ramadan harramahullahu jasadahu 'alan nar." Barang siapa yang bergembira datangnya bulan suci Ramadan, Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Baik. Ketetapan bulan Ramadan di sini tersirat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman. Di sini konteksnya panggilan. Ya itu ya nida atau ya panggilan. Ya atau wahai, ini panggilan yang sangat spesial sekali. Artinya ada panggilan VVIP. Apa VVIP itu? Yaitu iman atau orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang kalau dipanggil, contoh. Saya contohkan kepada orang penjual buah, ada menjual buah mangga, ada menjual anggur. Kalau saya memanggil orang yang menjual mangga, pasti orang yang akan dipanggil, "Hai Bapak yang jual mangga, kesini." Pasti dia akan mampir. Tetapi kalau saya tidak memanggil kepada penjual mangga, dia tidak akan mampir atau tidak akan datang juga. Nah, di sini konteksnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Dipanggil oleh Allah dengan cara sebutan iman atau orang yang mukmin. Kenapa meskipun orang Islam yang tidak berpuasa dipanggil oleh Allah supaya berpuasa? Karena apa? Iman di sini saya tadi sebutkan bahwa ini adalah panggilan, yakni da'wah. Nah, hanya orang-orang yang punya keimanan tinggi untuk mendengarkan atau menyauti panggilan itu sendiri. Contoh, iman. Iman itu sendiri kalau diartikan ialah kepercayaan atau mentaati. Yang ujung-ujungnya di dalam ayat ini la'allakum tattaqun. Ini adalah target pertama kita supaya kita disebut orang-orang yang muttaqi. Ya, orang yang muttaqi. Nah, di sisi lain, kalau contoh iman saja tidak cukup untuk mengakui bahwa kita ini menjalankan bulan suci Ramadan atau puasa itu sendiri. Syarat orang yang berpuasa, orang yang beriman berpuasa, satu, berakal atau dewasa. Oke? Yang kedua adalah balik atau dewasa. Nah, di sisi lain, contoh ketika ada orang, tetangga kita atau teman kita, "Pak, Bu, ada orang kawan saya tidak berpuasa." Wah, belum akil kali. Gitu kan jawabannya. Karena apa? Kita kita di bulan Ramadan itu dianjurkan untuk tidak bersuudzon kepada orang lain. Contoh ketika ada orang tidak berpuasa, kita dianjurkan untuk tidak bersuudzon. Ya mungkin dia belum balik. Enggak kok balik, sudah punya anak bahkan sudah beristri. Oh mungkin
tidak berakal atau mungkin gila. Enggak gila kok. Oh mungkin dia tidak sehat mungkin salah satunya. Karena apa? Orang yang orang tidak diperbolehkan untuk tidak berpuasa itu adalah salah satunya adalah sakit. Oke. Oke. Konteks dalam sakit. Nah, kadang-kadang kita ini sakit apa dulu kan gitu kan. Kadang-kadang kalau kita merasa sakit, merasa sudah tidak wajar tidak diharuskan untuk berpuasa. Tidak. Karena apa? Konteksnya di sini ukurlah dirimu sendiri. Sejauh mana engkau bisa atau mampu untuk menjalankan ibadah puasa itu sendiri. Nah, contoh kalau kita sudah memenuhi syarat tadi, berakal, balik, dan mampu, itu salah satunya ya. Nah, kadang-kadang kita berpuasa itu kadang-kadang hanya gaya, nggak ada gaya-gayaan dalam puasa itu. Karena apa? Puasa itu sangat kecil sekali potensi untuk dipamerkan. Riya nggak bisa puasa itu. Karena apa? Contoh orang itu kalau ibadah-ibadah yang lain seperti rukun-rukun Islam, sholat, itu nampak. Karena apa? Sholat itu adalah ibadatun fi'liyah atau ibadah yang dikerjakan. Tapi kalau puasa tidak. Karena apa? Ada yang menyebutkan bahwa ibadah itu tarkiyah atau ibadatun sirriyah, ibadah yang sembunyi-sembunyi. Nggak ada yang tahu puasa itu. Gitu ya. Contoh lagi ketika kita berpura-pura puasa tadi, mungkin si A, namanya si Agus contoh, itu tidak puasa, mau kerja misalnya, tiba-tiba pagi-pagi dia minum, tiba-tiba bibirnya dilap, dikeringin gitu. Orang pasti akan percaya bahwa Mas Agus itu adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Tiba-tiba dia lemes terus. Habis itu selain lemes dia ditanya, kamu lemes? Iya, saya puasa katanya. Nggak ada yang tahu, padahal dia sudah makan 2 piring tadi. Nggak ada yang tahu. Tiba-tiba lemes lagi, ada angin miring gitu. Itu lemesnya orang-orang yang nipu namanya. Tapi nipunya dia nggak ada yang tahu, hanya Allah dengan dia yang tahu. Karena apa? Puasa itu disebut ibadatun tarkiyah atau ibadatun sirriyah, ibadah yang meninggalkan sesuatu atau ibadah yang sangat rahasia. Karena apa? Allah ini di dalam puasa itu sendiri sangat rahasia. Karena apa? Itu tadi Allah mengatakan saumuli wa ana ajzibi. Puasalah untuk aku dan saya akan membalasnya. Dengan apa? Ya terserah Allah. Karena hanya puasa yang tidak disebutkan puasanya pahalanya apa nggak disebutkan. Kalau sholat disebutkan dilipat gandakan. Kalau puasa nggak disebutkan berapa jumlahnya pahalanya orang berpuasa. Nggak ada yang tahu karena Allah yang tahu. Kalau contoh kita bekerja kepada manajer atau bos, ya. Kalau manajer atau kepada bos yang toke yang baru di Malaysia contoh lah ya. Kita punya bos. Hey, Mas Agus, sini kamu bekerja dengan saya. Perkara nanti saya mau bayar berapa dan berapa, apa kata saya? Bagaimana kira-kira menurut Mas Agus? Pasti dia punya tanda tanya. Wah, ini kira-kira saya digaji banyak atau sedikit ini. Kalau mungkin saya digaji banyak, mungkin nanti saya akan bekerja dengan serius. Oke? Itu dikiaskan kepada manusia, tapi ini bukan konteksnya kepada makhluk. Makhluk dengan Allah, makhluk manusia dengan Allah. Nah, ketika tidak disebutkan berapa jumlah pahalanya, maka kita berlomba-lomba untuk jujur. Nggak ada orang puasa itu tidak jujur. Contoh saya pura-pura puasa, nggak ada. Hampir dikatakan bahkan anak kecil sekalipun diajarkan puasa itu jujur dia. Nah, kenapa kita yang dewasa kadang-kadang kita lebih jujur di bulan Ramadan, tapi
untuk ngomong terus ya bahasanya itu. Untuk ngomong itu lebih gak jujur daripada puasa itu sendiri. Itu dosa. Apakah puasanya batal? Tidak. Apakah puasanya berkurang? Iya. Karena apa? Puasanya tetap sah, tapi salahnya dikurangi. Bahkan mungkin bisa jadi nol, karena kita puasa saja. Itulah kenapa kita disebutkan dalam hadis Nabi, "Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi laisa illa al-ju' wal 'atas." Berapa banyak orang yang berpuasa tidak merasakan puasanya, hanya sebatas lapar dan dahaga. Karena apa? Kita sehari-hari mengumpat, menguji, terus tiba-tiba apalagi keburukan orang, itu sangat mengurangi pahala puasa. Puasanya tetap besar. Tapi lama-lama kalau misalnya bulan puasa dijanjikan 100 puasa, 100 pahala, maka lama-lama akan hilang. Puasanya 0 nilainya. Oke? Itu dalam konteks bulan puasa, supaya kita selalu melatih diri untuk selalu bertafakur, merenungi dan mengevaluasi diri di bulan Ramadan ini. Karena apa? Janji Allah bahwa di bulan Ramadan itu adalah bulan penuh dengan keampunan. Sekian dari saya. Barakallahu li wa lakum minal filmi minal ayat wa dzikril hakim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Anda dengarkan tazkirah menjelang berbuka puasa di TVN Malaysia bersama dengan para ustaz-ustaz pilihan setiap hari hanya di TVN Malaysia. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.